Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Eksperimen, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fairuza Gatul Bariroh, NIM 12630202140. Lalu yang kedua ada Takiyatun Nabila dengan NIM 1263082020147. Lalu yang ketiga ada Jihan Fahira dengan NIM 1263082030172. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang sebelumnya telah kami baca. Nah, yang pertama ada jurnal nasional yang akan dipresentasikan oleh yang bertugas. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang psikologi eksperimen yang berjudul Efektivitas Layanan Informasi dengan menggunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar. Topik atau kata kunci dalam jurnal ini yaitu motivasi belajar, layanan informasi, dan blended learning. Penulisnya Emria Fitri, Neviarni, dan Ifdil. Jurnal ini terbit pada tahun 2016. Nama jurnalnya Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. Untuk linknya terdapat di PPT. Latar belakang atau pendahuluan dalam penelitian ini, kondisi motivasi belajar siswa di SMP Pembangunan Laboratorium UNP masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMP Pembangunan Laboratorium UNP, dari keterangan beberapa guru bimbingan dan konseling, diketahui bahwa siswa memiliki motivasi belajar yang tergolong rendah, karena masih ditemukan beberapa siswa yang membolos saat jam pelajaran. Dan hal ini diketahui karena ada beberapa orang siswa yang pulang sebelum jam pembelajaran berakhir. Kemudian, pada saat proses belajar, terdapat juga beberapa siswa yang keluar masuk kelas. Berdasarkan informasi dari guru yang mengajar, terungkap bahwa beberapa siswa dalam proses KBM tidak mengerjakan tugas yang diberikan maupun tugas untuk PR di rumah. Siswa mengganggu teman saat belajar dan mencontek pada saat ujian. Terdapat beberapa orang siswa yang acuh tak acuh dengan gurunya yang mengajar di depan kelas. Juga terdapat beberapa siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru yang terkait dengan materi pelajaran yang telah dijelaskan. Salah satu faktor motivasi adalah mendapatkan imbalan yang mengandung nilai informasi. Maksudnya, jika siswa mendapatkan informasi yang baru dan informasi tersebut mempunyai makna atau arti, maka siswa akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru, terutama kaitannya dengan belajar. Kemudian, selanjutnya, landasan teori. Motivasi dalam belajar berperan dalam menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Sardiman 2011, blended learning merupakan salah satu metode belajar dengan menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan virtual atau online. Menurut Husamah 2014. Adapun tujuan dikembangkannya metode ini adalah menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas atau secara tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah kuasi eksperimen dengan jenis desain non-equivalent control group dengan sampel 22 orang kelompok eksperimen dan 20 orang kelompok kontrol yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian dan pembahasan.
Berdasarkan gambar 1, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar masing-masing siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning. Keseluruhan siswa yang mendapatkan perlakuan mengalami peningkatan skor motivasi belajar. Hal ini menunjukkan setelah mengikuti layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning, motivasi belajar siswa menjadi meningkat dan peningkatan yang terjadi bervariasi pada setiap siswa. Berdasarkan gambar kedua, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar masing-masing siswa kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi tanpa menggunakan metode blended learning. Berdasarkan tabel 3, diketahui hasil post-test motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terdapat perbedaan jumlah masing-masing kategori motivasi belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara kelompok eksperimen yang diberikan layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning dengan kelompok kontrol yang diberikan layanan informasi tanpa menggunakan metode blended learning. Berdasarkan diagram batang pada gambar yang ketiga, diketahui tingkat motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen berada pada kategori tinggi, sedangkan pada kelompok kontrol tingkat motivasi belajar siswa berada pada kategori sedang. Tingginya motivasi belajar siswa kelompok eksperimen disebabkan oleh adanya perlakuan berupa layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi dengan menggunakan metode ini secara sistematis dan dinamis lebih meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan layanan informasi yang tanpa menggunakan metode blended learning. Proses kegiatan layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning membuat siswa menjadi antusias dan mandiri dalam pembelajaran, sehingga mereka banyak memperoleh hal-hal yang baru yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan belajarnya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan dari penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan secara umum bahwa layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning itu efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, layanan informasi membekali siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan sosial agar siswa mampu mengatur dan merencanakan hidupnya. Jadi, para guru bimbingan dan konselor seharusnya semakin kreatif dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam memberikan layanan informasi. Lalu selanjutnya yaitu ada kajian atau analisis. Yang pertama, kelebihan. Dalam jurnal ini, pemaparan materi dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, juga disertakan tabel dan diagram yang dapat mempermudah pembacanya untuk menganalisis data. Yang kedua, ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari jurnal ini yaitu penulisan atau tata letaknya itu kurang rapi, spasi kurang tertata, dan ada beberapa kalimat dalam paragraf yang jaraknya terlalu berdekatan. Nah, apa yang perlu ditambahkan dalam jurnal ini yaitu mungkin perlu ditambahkan tentang teori mengenai motivasi belajar. Baik, itu adalah pemaparan dari review jurnal nasional kami. Nah, selanjutnya adalah pemaparan mengenai jurnal internasional. Yang bertugas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah laporan review jurnal internasional. Judul dari review jurnal internasional kelompok kita adalah Text Employee Motivation, The Key to Effective Organizational Management in Nigeria. Jadi motivasi karyawan.
kunci organisasi yang efektif manajemen di Nigeria. Pada PPT tersebut itu juga dicantumkan link jurnalnya apabila yang mendengarkan ini pengen untuk mencari jurnal yang kita review. Jadi sudah tertera, jadi bisa di copy nggih. Jadi dari review jurnal yang kita bahas di sini, latar belakangnya adalah motivasi karyawan merupakan komponen penting dalam jalannya suatu organisasi. Ketika motivasi karyawan itu berkurang, maka akan berdampak secara signifikan terhadap kinerja dan produktivitas karyawan itu sendiri. Jadi motivasi di sini merupakan hal yang sangat penting untuk ada pada seorang karyawan. Jika karyawan kurang mempunyai motivasi, bahkan tidak ada motivasi, maka itu nanti akan berdampak terhadap suatu organisasi tersebut, yang akhirnya membuat produktivitas karyawan itu sendiri menjadi menurun. Lalu tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian yang ada pada artikel jurnal tersebut adalah untuk meninjau beberapa konsep penting dan teori motivasi karyawan, serta untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh karyawan Nigeria. Sebenarnya apa sih teori motivasi karyawan itu dan bagaimana mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh karyawan-karyawan yang bekerja di negara Nigeria? Lalu kajian teori. Jadi, pasar modern sangat kompetitif dan organisasi terlepas dari ukurannya menghadapi tantangan retensi karyawan. Untuk mengatasi hambatan ini, hubungan yang kuat dan positif harus diciptakan dan dipertahankan antara karyawan dan organisasinya, kecuali dan sampai karyawan suatu organisasi puas, termotivasi untuk pemenuhan tugas dan pencapaian tujuan. Tidak ada organisasi yang dapat maju atau mencapai kesuksesan. Metode yang dilakukan dalam artikel jurnal yang kita review adalah menggunakan metode wawancara. Dengan subjeknya ialah karyawan di suatu organisasi di Nigeria yang berjumlah 50 orang, yang di situ memiliki motivasi organisasi yang rendah. Hasil dari pembahasan yang pertama adalah manfaat motivasi kerja. Apa sih manfaat dari motivasi kerja itu? Jadi yang pertama adalah meningkatkan tingkat efisiensi karyawan. Yang kedua, menempatkan sumber daya manusia ke dalam tindakan. Yang ketiga, membangun hubungan persahabatan. Yang keempat, mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Ketika di situ motivasi kerjanya tinggi, otomatis akan mudah untuk mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memimpin stabilitas tenaga kerja. Selanjutnya adalah hubungan yang terjalin antara motivasi karyawan dan manajemen organisasi sangatlah penting. Mereka saling terkait. Jadi antara motivasi karyawan dan manajemen organisasi itu sangat terkait. Sebuah organisasi tidak akan bekerja dalam isolasi tanpa karyawan, karena mereka berfungsi sebagai mesin yang membuat organisasi terus berjalan. Oleh karena itu, di mana keputusan diambil, karyawan harus menyadarinya untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam organisasi tersebut. Jadi suatu organisasi, suatu perusahaan itu tidak akan bisa berjalan ketika di situ tidak mempunyai karyawan, atau mempunyai karyawan tapi di situ motivasi kerjanya rendah. Karena karyawan itu adalah mesin yang menjalankan organisasi tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dari jurnal ini, yaitu karyawan yang termotivasi adalah aset berharga yang dapat memberikan nilai yang sangat besar bagi organisasi dalam mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan bisnis dan pendapatan perusahaan.
Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi karyawan adalah subjek yang rumit. Namun, manajer kontemporer harus menghadapinya untuk memperoleh keberhasilan organisasi. Nah, untuk meningkatkan pemahaman tentang motivasi karyawan, para manajer harus mengenali pentingnya motivasi karyawan, lalu konsep-konsepnya, dan perbedaan dalam kebutuhan individu. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan dalam jurnal ini, yaitu adalah kurangnya teori yang mendukung antara korelasi motivasi dengan produktivitas berorganisasi. Lalu yang kedua ada beberapa bahasa yang kurang dapat dipahami. Lalu yang ketiga adalah kurangnya penelitian terdahulu yang bisa menjadi acuan dalam penelitian ini. Baik, demikian pemaparan materi terkait review jurnal nasional dan internasional dari kelompok 11. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.